terakhir ini ya, yang perbandingan sudah ya dengan 1167, 4 2009 dengan 3 2020. Sudah atau belum? Kayaknya belum, Bu. Oh, belum itu. Oke. Bentar lah, Ibu coba bukakan dulu. Perbandingan. Bentar, Ibu buka di ini. Perbandingan. Oke, permission. Nah, ini permasalahan. Coba buka permasalahan dengan perbandingan. Oke. Kenapa ini nggak bisa dibuka ya? Kayaknya ada file yang sudah terbuka. Sebentar lah. Kenapa dia nggak bisa dibuka? Ibu tadi mau kasih kalian materi mengenai pengelolaan rawa karena kita berada di Kalimantan Selatan ya, daerah rawa, tapi nggak tahu ini emailnya, nanti coba Ibu buka lagi. Ternyata belum terkirim. Mungkin masih loading ini. Ini udah. Nanti dengan permasalahannya. Coba share screen. Oh iya, Mas Samsi tolong saya jadikan host. Pantas dari tadi nggak bisa share karena belum jadi host ini. Mas tolong. Mas tolong saya jadikan host, Mas. Itu dia belum standby di situ ya. Coba saya share lagi. Lah, masih belum bisa ini. Oke, sambil menunggu Mas Samsi, coba buka email dulu ya. Rawa. Oh, bisa, udah. Oke. Bisa terlihat? Sudah bisa ya? Bisa, Bu. Oke, bentar Ibu akan ke halaman pertama. Ya, oke. Oke, ini kita coba menganalisa ya dari Undang-Undang 1167 dengan 4 2009 dan permasalahan yang ada di dalam Undang-Undang perubahannya ya 2020. Oke, Ibu akan selalu mengulang terus di kajian 1167 ini. Kenapa? Kalau nggak salah, Ibu nggak tahu ya, apa di kelas ini atau di kelas lain, nggak tahu, atau di kelas yang terdahulu, Ibu ada kasihkan konsep Omnibus Law yang sebenarnya menurut implementasi ya, berdasarkan implementasi penerapan yang ada di beberapa negara di dunia. Apakah pernah kalian
mendapatkan materi itu perbandingan dari beberapa negara yang menggunakan Omnibus Law? Ya, Bu. Belum, Bu. Nah, makanya itu berarti mata kuliah terdahulu waktu pertambangan mungkin. Ya, jadi konsep Omnibus Law itu seperti apa sih? Kayak gitu ya, yang sebenarnya ya, sejatinya itu seperti apa? Konsep sederhananya itu seperti apa? Ya, jadi sebenarnya Omnibus Law itu ya, wujud Omnibus Law itu sendiri Indonesia pun juga sudah pernah melaksanakannya ya tanpa kita sadari. Kenapa? Karena kebanyakan orang menganggap undang-undang Omnibus Law yang saat ini berlaku adalah sesuatu hal yang baru. Padahal kenyataannya kita sudah mengimplementasikan itu beberapa puluh tahun yang lalu setelah merdeka, ya ini Undang-Undang Nomor 1167. Ini konsep yang sebenarnya, penyederhanaan yang sebenarnya. Coba kalian baca, sama seperti UUVA. Undang-Undang Pokok Agraria. Ya kan? Nah, ini juga apa sih yang dimaksud dengan penyederhanakan? Itu artinya dia mengatur hal-hal yang pokok saja. Dan mengenai teknis, itu nanti diatur di dalam aturan turunannya. Seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya. 1167 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Dengan Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, waktu di disertasi Ibu pun juga mempertanyakan ini. Ya, pertanyaannya kenapa? Ibu mengatur ini ya, 1167 ini dia mengatur 3 sektor, 3 bidang, 3 kegiatan, aktivitas pertambangan intinya. Ya. Nah, migas, minerba, dan panas bumi. Tetapi kenapa di Undang-Undang Migas sendiri tidak ada istilah pertambangan di dalamnya ini? Nah, judulnya itu tidak ada itu. Cuma mineral dan batu bara saja, pertambangan mineral dan batu bara. Kenapa migas tidak diberi nama Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi? Tidak ada konsep pertambangannya di dalamnya. Ya. Nah, itu dia. Itu yang menjadi yang menarik bagi Ibu waktu itu. Mulai dari konsep judul undang-undangnya saja sudah dipertanyakan. Ya, apa alasannya? Nah, kemarin itu udah ada terjawab ya. Oke, kita coba satu persatu dulu. Mulai dari minerbanya kita coba bandingkan. Ya. Ternyata di 1167 ini definisi mengenai pertambangan tidak diatur. Ya. Di dalam ketentuan umum kan biasanya pasal 1 ya, itu. Nah, itu tidak ada menyebutkan mengenai apa itu konsep pertambangan. Tetapi di Undang-Undang Nomor 4 2009 ada mengatur mengenai itu, mengenai konsep pertambangan itu apa sih? Nah, di dalam pasal 1 angka 1. Jadi, Undang-Undang Nomor 1167 tidak menentukan definisi pertambangan. Ya. Nah, selanjutnya mengenai penguasaan bahan tambang. Penguasaan bahan tambang dia lebih ini ajan ya. Kita tunggu sebentar ya. Ya, Bu.
Oke, kita lanjutkan mengenai konsep penguasaan bahan tambang. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 1167 itu menyatakan bahwa semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa. Nah, konsep kekayaan nasional bangsa Indonesia, tolong nih digaris bawah. Ya, ini kita coba cari di mana dia menemukan, diawali dari mana ditemukan konsep ini. Ya, atau bisa dikatakan dia mengadop konsep dari mana, undang-undang mana, ya, dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sukses pembangunan rakyat. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 4 2009 ya mengenai konsep penguasaan bahan tambang, dia lebih spesifik di sini mengatakan. Pertama, mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara sesuai kemakmuran rakyat. Sama. Kedua, penguasaan minerba oleh negara dan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Nah, lebih spesifik. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa konsep penguasaan bahan tambang yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 1167 dengan 4 2009 ini dia mengadop istilah yang ada di dalam pasal 2 ayat 2 sampai 4 UUVA, pasal 4 ya, pasal 5 dan pasal 8 sebagai sumber hukum dari sumber daya alam. Ya, sumber hukum untuk pengelolaan sumber daya alam. Atau bisa dikatakan dasar yuridis pengelolaan sumber daya alam yang merupakan amanah dari pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Masih ingat kalian yang Ibu kasih tahu mengenai tolak ukur untuk menentukan konsep keadilan ya, istilahnya seperti itu sih. Perlindungan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam suatu perundang-undangan dalam setiap ketentuan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai SDA atau yang terkait dengan SDA. Masih ingat kan ada 13 undang-undang atau 14 dengan turunannya? Ya, masih ingat orientasi. Kita menentukan orientasi atau tujuan utama atau visi dan misinya. Dilihat dari itu ya orientasi. Ya, atau titik berat. Ya, jadi parameternya dari orientasi atau bisa dikatakan orientasi itu indikator. Ya. Selanjutnya keberpihakannya, ya kan? Pro kapital atau pro rakyat. Ya. Selanjutnya lagi sistem pengelolaan. Desentralistik atau sentralistik. Selanjutnya lagi mengenai perlindungan HAM. Ya kan? Perlindungan HAM ada mengatur atau tidak? Ya. Selanjutnya lagi mengenai hubungan hukum. Hubungan hukumnya terbagi dua. Ya kan? Hubungan hukum antara negara dengan SDA. Ya, ini konsep penguasaan. Ya. Selanjutnya hubungan hukum antara orang dengan SDA. Bentuk penguasaannya, bentuk pengusahaannya. Dalam wujud apa? Dalam bentuk apa? Dalam skema seperti apa? Ya, itu maksudnya. Jadi di ujian biasanya Ibu keluarkan itu. Hubungan hukum saja. Kalian memahami atau tidak hubungan hukum itu apa sih? Ya bisa dikatakan sebagai alas hak.
ya, atau dasar dari suatu perbuatan hukum. Dikatakan satu perbuatan hukum, dikatakan satu tindakan hukum. Itu tindakan hukum dia didasari atas apa? Perdata atau administrasi. Nah, seperti itu saja kan. Kita cuma bisa memilah. Nah, mengenai pidana itu sanksi. Nah, tadi sudah Ibu coba ini ya, perlihatkan sedikit ya tadi slide-nya. Ada sanksi, sanksi ada perbedaan ya. Nanti kita lanjutkan. Apa ini? Selanjutnya yang ketiga adalah pengutamaan kebutuhan nasional, tidak ada di sini. Ini maksudnya jaminan ketersediaannya. Tetapi di 4/2009 ada mengatur pengendalian produksi dan ekspor demi kepentingan nasional. Nah, ini menarik ini, bisa dijadikan satu penelitian. Jadi pemerintah Indonesia saat ini mencanangkan ada moratorium lagi ya, pengendalian. Intinya seperti itu. Moratorium hampir sama dengan ini, pengendalian produksi. Ya, karena kita tahu Cina, India ya jelas, Singapura juga bakalan membutuhkan ini kekurangan, sedang krisis ya, intinya seperti itu, krisis sumber daya energinya. Nah, jadi Indonesia saat ini sedang menjaga stok filenya ya, intinya seperti itu. Jadi harganya mungkin nanti akan naik apabila bahan produksi itu agak sedikit langka. Jadi ini semacam politik komersial, intinya seperti itu. Nah, kebijakan atau politik hukum ya, bisa dikatakan itu. Jadi kebijakan itu sebenarnya 11-12 ya, dia beriringan, saling berkaitan dengan komersial ya, investasi. Nah, oke, kita lanjutkan. Pelaku usaha pertambangan. Siapa aja pelaku usaha? Nah, dilihat dari ini tadi yang hubungan hukum yang Ibu sampaikan tadi. Kita akan tahu di situ hubungan hukum antara orang dengan SDA. Pelaku usahanya siapa saja? Nah, di sini masih ada perusahaan negara. Nah, berarti bisa dikatakan 1169 itu masih ada keberpihakan pada pro rakyat. Ya kan? Tidak murni pro kapital. 1116 karena 1167 karena pada dasarnya orientasi dari UVA kan sumbernya UVA ya, induknya UVA ya. UVA itu orientasinya atau indikatornya dari pembelakuan undang-undang itu adalah konservasi dan nasionalisme. Nah, makanya tadi ada kata kebangsaan tadi, kekayaan nasional. Ya, tetapi turunannya selalu lebih kebanyakan, apalagi yang berkaitan dengan produksi, ya, komersial, apalagi yang ada hubungan erat dengan yang namanya penanaman modal asing, itu tentu didominasi oleh pelaku-pelaku usaha, baik itu investor domestik maupun investor asing. Tentunya bisa dikatakan bahwa keberpihakan dari pemberlakuan undang-undang itu lebih kepada pro kapital. Kenapa? Karena lihat aja nanti kalian dikata menimbang. Rasio legisnya lihat aja. Kalau ada kata produksi atau industri itu ada di Undang-Undang Omnibus Law. Itu murni sudah bisa dikatakan orientasi dari pemberlakuan undang-undang tersebut adalah pro kapital. Orientasinya apa? Eksploitasi. Kalau sudah eksploitasi orientasi dari undang-undang tersebut, maka bisa dikatakan dia berpihak kepada pro kapital. Contoh seperti Undang-Undang Sumber Daya Air yang kemarin itu berlaku yang akhirnya dibatalkan. Nah, sama dengan ini nanti 3/2020. Ya, nanti Ibu perlihatkan itu 3/2020 itu murni pro kapital. Ya. Nah, ini yang 4/2009 ada badan usaha BUMN, BUMD. Nah, koperasi, perseorangan lah, perseorangan ini yang masih diinikan ya, dipersoalkan perseorangan. Oke, selanjutnya nanti silakan kalian yang
kalau tertarik untuk ini Ibu sedikit pancing-pancing, tapi lebih tajam lagi nanti pada 3 2020 ya. Ini sebagai perbandingan. Lah ini penanaman modal asing yang Ibu sampaikan tadi. Ya, selanjutnya penggolongan bahan tambang di 1167 dia lebih general, strategis, vital, tidak termasuk bahan galian strategis dan bahan galian vital. Ya, jadi dia cuma membagi 3 saja, tetapi di 4 2009 itu lebih spesifik. Mineral batu bara, terus mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, nanti ditambah lagi di sini. Mineral tanah berongga itu masuk mineral loh ya. Mungkin nanti akan ditambahkan di sini ya. Makanya 3 2020 itu masih dalam tanda tanya ya, masih dalam tahap uji. Oke, selanjutnya legalitas usaha pertambangan. Legalitas usaha itu berupa sistem kontrak. Kontraknya apa saja sih? Contract of work, VKP2B, terus KP, terus SIVD, SIVR. Sebenarnya yang konsep-konsep ini ya masih bagus ya, dan bahkan kebanyakan investor asing saat ini pun lebih banyak memilih yang ini lagi. Ya, jadi sebenarnya kalau diwajibkan ya pengusaha itu, investor asing itu diwajibkan harus dalam bentuk ya kayaknya secara diam-diam ya, intinya seperti itu. Nah, ini juga menarik diteliti ya. Secara diam-diam mereka malah lebih memilih ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau secara diam-diam pengusaha lebih banyak memilih ke sini, ke bentuk ini, ke bentuk perdata, bisa dikatakan apa? Mereka menganggap hubungan hukum antara negara dengan SDA atau hubungan hukum antara orang dengan SDA tersebut bersifat perdata. Ya kan? Karena mereka punya kekuasaan. Kekuasaan apa? Memilih hak yang seluas-luasnya, hak prerogatif mereka untuk memilih bentuk pengusahaan pertambangan yang mereka anggap lebih memberikan jaminan, ya kan? Jaminan kepastian, jaminan keadilan, intinya seperti itu, dan dianggap menguntungkan, win-win solution. Tetapi kalau ini, kalau bentuk izin administrasi itu bisa berat sebelah. Kenapa? Salah satu pihak, itu konsekuensi yuridisnya, salah satu pihak khususnya atas nama BUMN ya, negara sendiri ya, itu pejabat negaranya kapan saja bisa menghentikan atau mengambil alih ya, ditawarkan lagi ke tempat lain, ditutup atau dicabut. Nah, seperti itu ya untuk izin-izin usaha mereka ini. Jadi secara sepihak tanpa melalui kesepakatan dari pihak lainnya ya. Dan bahkan kebanyakan investor itu lebih suka dengan menggunakan sekarang bentuk ini ya, usaha mereka itu dengan secara multinational corporation. Ya, itu lebih menjadi ini ya, mereka merasa lebih terjamin kalaunya seperti itu karena mereka juga lebih memikirkan kepada modal intinya. Oke. Tahapan usaha pertambangan. Nah, tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi. Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Ini lebih rinci ya. Operasi produksi. Nah, operasi produksi ini bisa dikatakan eksploitasi.
Nah, kalau ini dia merinci lagi pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan. Sebenarnya untuk migas ya itu diminta untuk memisah ya antara hulu dan hilir. Kenapa? Karena pada dasarnya hilir ini lebih luas ya. Intinya seperti itu, lebih luas untuk skopnya diserahkan kepada pangsa pasar. Tapi kenyataannya sama seperti minyak goreng, itu akhirnya ya itu tadi, prinsipnya itu tadi itu yang jadi salah satunya tetap harus dikoordinir oleh negara ya. Nah, itu menarik juga untuk diteliti ya sebenarnya mengenai sistem pengelolaannya. Apakah diserahkan juga mengenai harganya diserahkan kepada pangsa pasar ataukah harus melalui negara, ya kan? Negara yang mengatur semuanya. Jadi sentralistik ya, tapi jangan diserahkan ya itu tadi kebebasan berinvestasi ya itulah dampaknya ya seperti itu. Jadi suka-suka para investor ya kan. Jadi yang menguntungkan itu ya mereka tentunya, tapi konsumen yang jadi dirugikan. Oke, selanjutnya kewenangan pemerintah ini sudah tahu kalian. Ibu tidak perlu lagi menjelaskan. Kewajiban pelaku usaha, divestasi saham, sebentar ini pengawasan, lah menariknya di pengawasan usaha pertambangan. 1167 itu mengatur tata usaha, pengawasan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan dilakukan terpusat pada menteri. Akan tetapi di 4/2009 ya ada pembinaan ya, pembinaan dan pengawasan. Nah, dilakukan oleh pemerintah provinsi. Kenapa masih ada provinsi juga? Karena desentralistik, ya kan? Kabupaten, kota sesuai dengan kewenangan. Selanjutnya sanksi. Nah, ini yang menarik. 1167 mengatur sanksi pidana. Sementara 4/2009 sanksi administrasi. Ya, ini juga menarik untuk diteliti. Oke. Oke, selanjutnya slide berikutnya ya. Ini sudah permasalahan. Ibu stop dulu ini. File. Bentar ya. Coba share screen. Sudah terlihat ya. Jadi revisi dari 4/2009 itu diawali dari usulan DPR. Terus konsep dari pemerintah. Ya. Sehingga pemerintah itu sebenarnya menginginkan undang-undang minerba yang baru, bukan revisi. Ya, ini sangat apa ya?
Bisa dikatakan itu macam-macam lah, ya, macam-macam, beragam sudah kepentingan yang ada di situ. Kalau sudah ada perbedaan visi misinya, ya, presentasi perubahan melebihi 50%. Nah, jadi kan maksudnya itu lebih baik buat yang baru saja, gitu ya. Hasil akhir dari RUU perubahan atas Undang-Undang 4 2009 adalah terdiri dari 145 pasal, terdiri dari 78 pasal perubahan, 14 pasal penghapusan, dan 53 pasal baru, ya. Oke, konstitusional lah. Kenapa ini nggak bisa di kenapa ini nggak bisa di error dia? Sementara mengenai tujuan atau bisa dikatakan itu orientasi, ya. Orientasi dari 2020 itu sebenarnya dia memang eksploitasi, ya, orientasinya eksploitasi. Walaupun sebenarnya ada konservasinya. Konservasinya ya sebesar kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat 2 dan 3. Jadi minerba ini meningkat ya derajatnya, yang awalnya dia berada pada posisi objek yang ada atau yang dimaksudkan, objek tambang yang dimaksudkan di dalam pasal 33 ayat 2, tetapi karena permintaan konsumsi, ya, permintaan konsumsinya itu lebih besar sehingga naik derajatnya ke dalam 33 ayat 2 sebagai cabang-cabang produksi, ya. Dan ini apa ini? Internet itu kurang. Oke. Jadi sampai saat ini, ya, silakan kalian nanti buka di putusan MK 0 garis mendatar 1 Romawi garis miring 2009 ini juga menjadi dasar, ya, sebagai sumber bahan hukum primer Ibu waktu disertasi itu mengenai putusan ini juga menarik, tegas, ya, konsep dari dikuasai oleh negara. Intinya hak penguasaan oleh negara atau hak penguasaan oleh negara, hak menguasai oleh negara atau hak penguasaan oleh negara. Jadi konsep, ya. Oke. Lah ini batasan yang kurang jelas. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga kategorisasinya menjadi multitafsir. Bagi negara dan menguasai ini yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini yang dimaksud siapa? Ya. Nah, ini yang menjadi multitafsir waktu itu. Dan bisa dikatakan contohnya seperti sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rakyat yang mana? Itu yang juga menjadi pertanyaan, ya. Disertasi Ibu pun juga mempersoalkan itu, rakyat nih rakyat yang mana? Bisa saja investor asing yang akhirnya dia menikahi wanita Indonesia, WNI Indonesia, juga menjadi rakyat. Dan walaupun dia tidak boleh mempunyai hak milik, terus dia mengawani orang Indonesia, namun keluarga negaraannya juga tidak berubah, wah itu kompleks jadinya, ya. Dan bahkan sebenarnya walaupun dia masih berstatus keluarga negaraan asing, tetapi malah dibeli, ya. Banyak praktek, ya, di Jogja itu Ibu pas kebetulan ada saudara di sana juga ada yang beli pegunungan batu itu yang jadi villa. Jadi ada penyeludupan hukum, ya, di situ, ya. Dia membuat semacam apa ya namanya
kuasa jual kepada ini asistennya yang dia percayai, walaupun dia tidak mengawini WNI Indonesia, dia masih berstatus WNA, di atas namakan asisten dia, ya hak miliknya itu, walaupun sebenarnya yang membayar dia sendiri lah, itu penyeludupan hukum juga, ya. Dan nantinya si yang asistennya itu membuat apa? Hibah, ya, hibah wasiat, biasanya seperti itu. Dia lampirkan dengan hibah wasiat, ya, atas nama si WNA itu, ya. Seperti di Bali pun juga seperti itu, ya. Ada beberapa ini, dan yang menarik itu juga mengenai ini pulau-pulau yang dijual. Insya Allah nanti Ibu buat itu dalam buku. Kebetulan di S2 Ibu juga pegang mata kuliah hukum perikanan dan kelautan. Jadi kebanyakan itu bicara sumber daya alam yang dijual dan terjadi penyeludupan hukum. Jadi ada beberapa kasus-kasus yang Ibu masukkan. Cuman Ibu masih bingung lagi nih konsepnya supaya untuk yang pengelolaan SDA, pertambangan, ya, apakah itu Ibu jadikan satu saja, kehutanan, perkebunan Ibu juga pegang. Nanti Ibu buat dalam satu ini ya, buku terpisah mungkin, tapi 2 saja. Jadi ada perbedaan yang mungkin agak spesifik ya di situ, walaupun sebenarnya rujukannya sama ya di pasal 33 juga, ya, juga UU-VA. Nah, jadi jangan sampai lepas dari apa yang dipertegas di dalam UU-VA, ya, seperti itu. Oke, yang menarik di sini adalah permasalahan perizinan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor ini lagi ya, ini bagaimana ini nasibnya ini? Nasibnya ini bagaimana ini? Apakah masih tetap? Ya. Kenapa? Menariknya di sini di pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Nah, ini yang Ibu maksudkan tadi. Kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi. Ya. Ini masih relevan atau tidak? Sementara di Omnibus Law itu sudah sentralistik. Ya, berarti nanti ada perubahan lagi di sini. Ini ya. Kenapa? Karena pada dasarnya keberpihakan dari provinsi itu, kewenangannya, partisipasinya itu hanya sebatas pada konsultasi. Ya. Pemerintah daerah hanya dimintai masukan saja, konsultasi seperti itu, masukan. Jadi tidak ada peran serta partisipasinya tidak ada. Ya. Sudah lebih berkurang. Kalau bisa dikatakan itu pelan-pelan dihilangkan. Mulai dari kabupaten, kota, akhirnya provinsi. Nanti konsultasi itu, ya itu tadi ya, tidak akan bisa ya sebenarnya pemerintah pusat itu lepas dari partisipasi atau kerjasama. Jadi intinya sebenarnya pusat harus tetap bekerja sama dengan provinsi, ya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan pertambangan minerba di daerah. Hasil revisi Undang-Undang Minerba, semua kewenangan IUP ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat. Akhirnya apa sekarang? Praktek di lapangan. Banyak yang ngantri. Bahkan ada beratus-ratus, beribu-ribu, ya, ada beberapa ribu yang untuk minerba. Kalau kehutanan itu ratusan, 200-an ya yang dicabut izinnya. Itu efek dari ini ya, ya perubahan-perubahan itu, karena pada dasarnya para investor itu kan mereka juga tidak bisa menjalankan aktivitas atau kegiatan mereka itu operasionalnya tidak bisa dijalankan. Kenapa? Karena kena dampak juga, ya kan, dampak dari COVID lah, itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai
force majeure. Ya. Jadi dia bebas dari kewajiban-kewajiban. Itu sudah menjadi satu dasar pemaaf. Ya, dasar pembenarnya ada, diatur dalam undang-undangnya, ya, force majeure. Tetapi untuk pemaafnya juga yaitu tadi, ya, force majeure dianggap bencana, ya, COVID dianggap bencana seperti itu, di luar dari kemampuan, ya, beda dengan yang namanya one prestasi. Nah, ini dianggap one prestasi, tidak menjalankan ya aktivitas selama beberapa tahun, ya, akhirnya dicabut. Sebenarnya bisa juga sih mengajukan ini ya, mengajukan banding atau perundingan dengan pemerintah untuk diberikan kesempatan, seperti itu bisa juga. Oke, kita lanjutkan penguatan konsep. Oh ya, smelter ini sudah ada beberapa ya yang menjalankan smelter ya. Oke, nanti kita di lain waktu saja bicara smelter lebih banyak. Nah, penguatan konsep wilayah pertambangan. Nah, pengaturan yang terbaru ini 3/2020 itu kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan dapat dilakukan di seluruh wilayah hukum. Kenapa Mbak Misrawati? Penetapan wilayah usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan lebih jelas kriteria dan dijamin tidak ada tumpang. Benarkah dengan wilayah pertambangan rakyat dan atau wilayah pencadangan nasional untuk meminimalisir konflik kepentingan di lapangan? Nah, kenyataannya kenapa jadi sampai banyak juga yang dicabut? Faktanya kemarin ya baru diumumkan oleh Presiden ya, ada beberapa yang dicabut, ratusan ya yang dicabut izinnya. Oke, itu sudah informasi buat kalian yang up to date. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan WUP. Jadi ada dianggap sebagai ini ya, wilayah lahan terlantar, ya, wilayah pencadangan nasional, wilayah usaha pertambangan, apalagi istilahnya wilayah izin usaha pertambangan. Nah, ini sudah ada yang menjadi sebagai pengelolanya. Oke, selanjutnya memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah. Ya iyalah. Pemberlakuan Omnibus Law itu dilatar belakangi dengan orientasi ini ya. Pertimbangan ini, peningkatan nilai tambah minerba. Bahkan peningkatan nilai tambah minerba ini pun sekarang juga jadi permasalahan. Konkretnya seperti apa? Oke, Ibu sudah mancing kalian. Silakan nanti cari-cari kajian analisanya. Ibu sudah kasih tahu konkret peningkatan nilai tambah minerba itu seperti apa sih? Apakah dengan cara operasi produksi yang besar-besaran itu dianggap sebagai atau bisa dikatakan meningkatkan nilai tambah? Apa yang dimaksud dengan konsep peningkatan nilai tambah? Pada akhirnya apa? Lebih banyak menguntungkan. Contoh seperti apa? Seperti minyak sawit. Iya kan? Peningkatan nilai tambah minyak sawit. Peningkatan nilai tambah perkebunan sawit. Oke, mengatasnamakan perkebunan sawit di sini. Akhirnya apa? Semakin luas kebun sawit, ternyata semakin mahal. Ternyata lebih banyak memberikan peluang untuk ekspor. Nah, makanya Ibu tadi memberikan satu ide ya. Satu ide mungkin kalian bisa menjadikan satu inspirasi. Yang seperti apa sih? Kan amanah dari 332 dan 3 itu adalah sebetulnya kemampuan rakyat. Makanya pertanyaan Ibu kemarin itu, rakyat yang mana? Iya kan? Terus lagi
apa tadi, seperti cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Siapa yang menguasai hajat hidup orang banyak? Dari konsep-konsep itu pun juga sudah kita tahu ya, apakah implementasi dari undang-undang ini, beberapa undang-undang ini, nah yang berkaitan dengan ini, apakah dia merefleksikan amanah yang ada di dalam, apa refleksinya? Apakah merefleksikan amanah sebesar-besar kemakmuran rakyat? Atau di pasal 33 ayat 2 itu kesejahteraan rakyat. Merefleksikan amanah dari ini. Ya kan? Ternyata tidak. Lebih banyak menguntungkan kepada yang tanda petik. Ya, oke. Faktanya adalah pasal-pasal ini menjadi bulan-bulanan selama 7 sampai 10 tahun karena polemik smelter. Lah ini yang tadi Ibu bilang. Nanti kita bicarakan smelter dianggap tidak wajib dibangun. Nah, ini macam-macam ya. Padahal di 4/2009 itu jelas sekali dia meminta agar yang mempunyai IUVK itu wajib membangun smelter. Tujuannya apa? Pabrik pengolahannya, tujuannya apa? Untuk mewujudkan amanah sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kan tenaga kerjanya itu oke. Sekarang seperti di ini, misalnya Cina juga ya. Nah, Cina itu misal dia buat smelter, tapi ternyata tenaga kerjanya orang Cina lebih banyak. Untuk operasi produksi aja orang Cina yang untuk nikel. Iya kan? Nah, apalagi nanti smelter, ya tambah sengsara lagi kita. Ya, kasihan ya penduduk yang ada di sekitar pertambangan itu, kasihan banget. Ya, ini yang jadi sebenarnya ini jadi dilema juga, ya. Oke, selanjutnya mendorong kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan penemuan deposit minerba. Ini nggak usah, pengaturan khusus dengan izin pengusahaan batuan. Ini yang putusan tadi. Ya, Undang-Undang Minerba telah 7 kali diajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun demikian hanya 4 permohonan yang dikabulkan. Jadi sebenarnya ya konsep dikuasai oleh negara itu mempunyai 5 pilar, ya, mempunyai 5 pilar makna. Dikuasai oleh negara itu maknanya adalah pertama belit, ya kan? Selanjutnya rechlendat, bestursdat, beheersdat, sifaudendat. Wah, itu saja. Apabila makna dari 5 pilar itu tidak sesuai dalam implementasinya, perlu dipertanyakan. Seperti konsep apa tadi? Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dikuasai oleh negara yang mana bisa dikatakan. Ternyata bisa juga negara di luar Indonesia. Ya, seperti itu. Oke, ini insentif. Nah, insentif cuma perbedaan istilah ya sebenarnya, insentif dengan royalti. Ya, karena pada dasarnya investor saat ini lebih memilih insentif. Dalam migas pun, sektor migas pun juga mereka memilih insentif daripada royalti. Pajak. Lah, mereka kan diberikan option ya. Mau pilih pajak yang naik ataukah insentif yang naik, ya, memberikan insentif tambahan bagi negara, ataukah royalti yang banyak nominalnya juga, ya, persentasi royaltinya. Ternyata mereka lebih pilih insentif karena flat ketimbang pajak. Pajak itu kalau terjadi perubahan pimpinan pejabat negaranya atau perubahan perundang-undangannya, maka harus ada perubahan juga di dalam perjanjian mereka, di dalam izin mereka. Nah, itu yang mereka pikirkan.
dan tidak memberikan satu kepastian hukum. Oleh sebab itu mereka memilih insentif ya. Oke, selanjutnya, nah ini juga menarik untuk diteliti ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Nah, ini yang perubahan, ini enggak ini lagi ya, menjadi IUVK. Silakan kalian screenshot saja. Oke, cukup dulu perkuliahan kita hari ini. Oke, Ibu absen dulu. Siapa-siapa ini? Mbak Anita. Mbak Anita ada? Siap, Ibu, siap. Oke. Siap. Oke. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan nanti kita bertemu dalam perkuliahan tatap muka, insya Allah. Alhamdulillah. Mbak Misrawati. Misrawati. Siap, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Senang Ibu dengar suaranya. Ya, alhamdulillah sehat semua. Mas Agus. Mas Agus. Mas Agus. Mas Karimata. Alhamdulillah sehat. Siapa lagi Mas Adnan? Mas Adnan. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Mas Irfan Najib. Mas Irfan Najib. Mas Irfan Najib. Oke. Mbak Nada Kusumawardana. Mas, Mbak Bu. Nada. Bu. Oke. Iya, ulun lagi kuliah ngajar nih, bentar. Mbak Nada. Mbak Nada, Mbak AA. Oke. Mbak Rizka. Rizka Nur. Hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Mas Beni Setiono. Siap, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Mas Amir Sinaga. Mas Amir. Siap, Bu. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah. Lah, saya nggak tahu ini. Mas Triana atau Mbak Triana yo? Hadir, Bu. Alhamdulillah ya. Soalnya kemarin saya salah-salah juga. Oke, alhamdulillah sehat semua. Ada lagi? Oh iya, Mbak Tamara, Mas Yosef. Saya, Mas, Bu, belum, baru masuk. siapa? Mbak Farima Sari. Ya, tadi mati lampu, Bu. Ya, alhamdulillah sehat semua. Oke, ini siapa lagi? Mas Muhammad Riko, Mas Yosef. Hadir, Ya, Bu. hadir juga, Bu. Hadir, Bu. Ya. Oke. Hadir, Bu. Oke, Mbak Tamara. Mbak Tamara. Ibu asal dengar suaranya aja sudah senang. Mbak Tamara. Oke, mungkin sedang ke belakang. Siapa lagi? Oh, sudah habis semua. Oke, cukup dulu perkuliahan kita. Insya Allah kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Ya, mudah-mudahan semua sehat ya. Kita bisa kuliah tatap muka insya Allah. Ya, tolong jaga kesehatan kalian. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Atas waktunya, Bu. Bu.